lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kita Jonata? Semoga senantiasa sehat walafiat. Dan kita ketemu lagi di channel yang penuh inspirasi, informasi, dan imajinasi ini. Hari ini kita masih dalam suasana PPKM darurat level 4 yang dilonggarkan ya Bang ya. Ya. Masih berlanjut ini pandemi ini, apakah kita masih dalam terowongan gelap atau sudah ada titik terang di ujung sana? Nah, ini harapan masyarakat mungkin perlu suatu perkiraan lah ya. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah ada penurunan di DKI Jakarta terhadap yang orang-orang yang terpapar atau kasus aktif. Mudah-mudahan ini memang sudah merupakan gambaran secara nasional, sehingga kita mengharapkan tren COVID ini sudah mulai menurun ya. Gimana? Mau bahas apa kita hari ini, Pak? Ya, ini ada yang menarik nih berita terkait dengan PPKM. Jadi ini ada usulan dari JK, mantan wakil presiden kita ya. Bagusnya Bang Gica bacain aja ya. JK usulkan lockdown dan warga diberi 1 juta per bulan. Ini berita tanggal 28 Juli, hari ini berarti ya. Hari ini. Yusuf Kala angkat bicara soal perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 2 Agustus mendatang. Yusuf Kala usulkan lockdown, namun warga tak mampu diberi 1 juta per bulan. Bersamaan perpanjangan PPKM mulai 26 Juli lalu, sejumlah aturan juga sedikit dilonggarkan. Kata Yusuf Kala, pelonggaran PPK merupakan jalan tengah yang membuat penanganan COVID-19 jadi lebih sulit. Jadi itu kata Pak Yusuf Kala ya. Kita tahu Pak Yusuf Kala ini, kalau kita lihat track record-nya ke belakang, orang yang selalu tampil dengan siasat-siasat jitunya dalam menanggulangi banyak bencana ya yang terjadi di Indonesia. Kita tahu waktu tsunami, bagaimana Pak Yusuf Kala dengan Pak SBY mampu menyelesaikan dengan baik, dengan cepat. Kita tahu musibah-musibah lainnya, kebakaran hutan, dan banyak musibah lainnya. Jadi artinya, apa yang diusulkan Pak Yusuf Kala ini tentu didasari atau dilatar belakangi oleh kapasitas dia, oleh pengalaman dia gitu. Dan kalau kita lihat di awal-awal pandemi, secara gamblang kita bisa baca kajian-kajian ahli ya, yang tentu ahli mengkaji pure, murni berdasarkan saintifik, ilmiah, tanpa ada intervensi kepentingan di belakangnya, juga mengusulkan lockdown ya. Dan beberapa negara di dunia ini melaksanakan lockdown gitu. Barangkali ya ada baiknya apa yang diusulkan oleh Pak JK ini menjadi pertimbangan pemerintah kita ya. Meski terlambat, bukankah ada kata-kata better late than never gitu ya, daripada terlambat sama sekali gitu, terkait dengan usulan Pak JK ini. Jadi ini kan pilihan sebenarnya. Kalau PPKM tentu ada plusnya berdasarkan pertimbangan pemerintah ya. Yang jelas nomor 1, anggaran negara tidak terkuras untuk memfunding seluruh masyarakat yang disekat atau dibatasi pergerakannya. Karena begitu perintah undang-undang ya. Kekarantinaan wilayah itu mewajibkan kepada pemerintah untuk menanggung semua biaya hidup dari masyarakat dan binatang peliharaannya. Jadi pemilihan PPKM ya tentu akan menghemat dalam perspektif pemerintah, dan kita juga tidak tahu apakah pemerintah mampu atau tidak. Tentu pemerintah yang lebih tahu, barangkali aja opsi lockdown diambil karena tidak mampu gitu ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu sulit untuk berharap kedisiplinan dari warga. Karena kunci daripada pengendaliannya adalah disiplin. Dan kita tahu virus ini kan berpindah dari orang ke orang. Sepanjang orang masih berinteraksi, tidak dibatasi ruang geraknya, si virusnya akan selalu mendapatkan inang-inang baru, ya kan? Sementara kalau orang disekat, dibatasi ruang geraknya dengan lockdown, disuplai kebutuhan pokoknya, disuplai juga kebutuhan pokok binatang ternaknya, dalam durasi waktu tertentu, yang kita tahu itu masa inkubasi, si virus ini tidak akan berkembang, dia tidak akan mendapatkan inang baru gitu. Ditambah lagi dengan misalnya penyekatan pintu-pintu masuk ke Indonesia, agar tidak ada orang-orang yang datang membawa virus
baik itu yang varian yang sudah ada di Indonesia maupun varian-varian baru gitu. Tetapi kalau dengan PSBB yang model dari awal kita lakukan, memang agak sulit untuk berharap disiplin dari masyarakat. Kenapa? Tidak semua orang punya daya pikul yang sama gitu. Ada orang yang kalau tidak bekerja, yang sering kita utarakan, dia tidak makan gitu di rumah, diancam kelaparan, di luar diancam corona gitu. Orang akan memilih biarlah diancam corona asal tidak mendengar tangisan ratapan anak-anaknya. Gimana, Bung Gila? Ya, oke. Saya mungkin ya kita setuju lah dengan idenya Pak Yusuf Kalla, beliau seorang mantan wakil presiden 2 periode dengan berbeda presiden ini kan ya. Kemudian hari-hari ini juga beliau sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Tentu saja lebih banyak dia bergerak di bidang kemanusiaan sekarang ini daripada di bidang birokrasi dan sebagainya. Dan tentu mungkin ya usul-usulan dari awal oleh para ahli untuk lockdown segala macam, dan kita menyadari lah bahwa mungkin prioritas pemerintah masih tetap 2 ya, pemulihan ekonomi dan kesehatan. Ternyata semuanya dua-duanya kayaknya agak sulit untuk dicapai bersama-sama ya. Dan kalau harus dilakukan lockdown tadi dengan pembiayaan yang begitu besar, mungkin jangan sambung juga. Nah, akhirnya dipilihlah beberapa macam istilah ya, mulai dari PPKM dan dulu yang awal-awal ya, segala macam dengan istilah-istilah yang tidak lazim, tapi mungkin inilah cara pemerintah untuk mengatasinya supaya bencana ini atau pandemi ini bisa berakhir dengan pembatasan-pembatasan yang sifatnya nggak yang mikro dan sebagainya. Dan tentu saja tidak bisa maksimal ya, karena yang maksimal itu mungkin harus lockdown. Tapi saya belum pikir juga kalau misalnya seandainya negara kita ini melakukan lockdown juga, apakah ia akan berhasil juga? Masih tanda tanya juga. Kenapa? Karena penduduk kita yang begitu besarnya ini sangat banyak dan tersebar dari beberapa pulau, dari seluruh pulau ini, kan sulit juga rasanya untuk berhasil melakukan lockdown. Ya mudah-mudahan ide yang tadi ya bahwa PPKM sudah dilonggarkan dan beragam kecil sudah mulai bisa jalan dengan pembatasan ya. Dan kalau yang kemarin itu sempat ada bantuan sosial 300.000 sebulan untuk satu keluarga, ini memang sangat-sangat minim ya. Bayangin aja satu bulan 300.000, artinya satu hari cuma 10.000 untuk satu keluarga. Itu bisa dibayangkan apa yang bisa didapat di kondisi harga-harga yang sudah mahal hari-hari terakhir ini. Mungkin itu yang saya bisa anggapi, Pak. Ya. Tapi gini loh, kita udah coba hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun dengan kebijakan yang katakanlah tarik ulur ya, PSBB, PK apa? Ya intinya tidak lockdown lah ya, tidak karantina, dan ternyata untuk menegakkan disiplin itu susah gitu. Padahal kunci utama dari pengendalian pandemi ini kan disiplin ya. Nah barangkali ya boleh juga didengar nih usulannya Pak JK ini gitu. Mungkin lockdown selama 3 minggu ya, kan masa inkubasinya 3 minggu gitu ya. Ya betul. Dan yaitu jangan sampai ada frustrasi yang mengendap kan semua orang ini punya ambang batas ya, daya tahan psikologis yang nggak sama gitu ya. Ada orang yang cepat meledaknya gitu, ada orang yang sabar gitu ya. Jadi ini yang Bang Kicah khawatir adalah krisis sosial. Nah kalau krisis sosial yang terjadi tentu bertambah lagi ya problematik yang harus kita selesaikan gitu. Jadi Bang Kicah ya mudah-mudahan usul Pak JK ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah, dan tentu kita berdoa semoga bangsa ini diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan yang amat berat ini. Itu, Bung Gila. Amin. Oke, saya kira mungkin itu bincang-bincang kita dengan penuh harapan. Kita mengharapkan usulan dari mantan Wapres 2 kali ini ya, dan sekarang juga masih menjadi sebagai pejabat kerja di sosial, sebagai ketua PMI yang sudah malam melintang mengatasi bencana-bencana yang terjadi di negara kita dulu ya, selama ini ya. Mudah-mudahan dengan usul beliau bisa kita lebih cepat lagi untuk bisa keluar pandemi ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan titik terang dari terowongan yang gelap ini dalam waktu yang lama lagi. Kita bisa kembali ke kehidupan normal, walaupun itu namanya new normal. Ya. Oke, Pak? Oke, siap. Saya kira itu bincang-bincang kita hari ini. Sobat Kita Cerita, jangan lupa
Bagi yang belum subscribe, Ya. silakan subscribe, kemudian share dan komen ya, supaya kita berdua makin semangat untuk membuat konten yang benar-benar bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bahagia.